Baik, terima kasih Ibu Nace. Kita akan membaca dari bilangan 30 ayat 1 sampai 5. Nasar kaum perempuan ayat 1. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian. Inilah yang diperintahkan Tuhan. Ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ayat 3, tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya Maaf, mendengar Bu. nasar dan Ulangan berapa sih? Ulangan 30 kan? Ulangan 30, Ibu. oh Iya. bukan bilangan, Makanya maaf. aku bingung. Apa? Ulangan Aku tiga nyari-nyari. puluh. Ulangan tiga, Saya juga aku lagi kira ini lagi bilangan. saya bilang saya lagi Ya. nyari-nyari yang mana. Oke. Ulangan 30. Pulih Iya. setelah tobat Saking semangatnya, maaf ya Ibu semangatnya. Nace. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf teman-teman. Oke, saya ulangi lagi pembacaannya dari ulangan 3 ayat Tiga 1 puluh. sampai 5. Ulangan 30 ya, Bu. Ulangan Ya, 30. ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan, pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, ayat 2, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 4, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Ayat 5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Amin. Oke, aku ya. Ibu jangan, iya. Ulangan 30 ayat 6 sampai 10. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ayat 7. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Ayat 8. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 11. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. 12. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan.
15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Amin. Ayat 16. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang kepada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jikalau hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti tidak bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihan kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Amin. Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat 31. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberangkan di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Amin. Bu Sophie. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. 9. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. 10. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yaitu hari raya Pondok Daun. Amin. Bu Dewi. Ayat 11.
Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat itu di depan seluruh orang Israel. 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat itu. 13. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pendahuluan nyanyian Musa. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya setelah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. 15. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Amin. Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan memanggil aku dan mengingkari janjiku yang kuikat dengan mereka. 17, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah ini di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ayat 20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Amin. Nah, Ibu Marina. Ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir mereka, keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataannya menghabiskan, maka Musa memperingatkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Amin. Ayat 26, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. 27, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Ayat 28, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu. Maka
Aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. 29. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Ayat 30. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Amin. Ibu Lili. Ulangan 32. Nyanyian Musa. 1. Ayat 1, pasangkanlah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. 2. Ayat 2, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ayat 3, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. 4, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Tuhan yang setia dengan tiada kekurangan, adil dan benar dia. Ayat 5, berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelit-belit. Amin. Ayat 6, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ayat 8, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Ayat 11, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada alas asing menyertai dia. Ayat 13, dibuatnya dia berkendara mengarasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Ayat 14, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ayat 15, lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Amin. Ayat 16. Ibu, Setelah saya ini ada baru Ibu Maria Ira. Ini Bu Maria Nace Ira, saya buat terus Ibu Cencen. Bu Nace, sorry saya buat di chat yang baru, yang tambahannya. Oke. Nah ini ya, saya ulang lagi. Nah itu. Baik, saya lanjut Oke, ya. oke. Yang 16. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal.
Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. 18. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. 19. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. 20. Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Amin. Si Cen-Cen, si Cen-Cen, baca nggak? Ibu Cici Rita nih, Cici Rita baca nggak Cici Rita? Kalau nggak Ibu Maria Ira aja dulu. Ya, cemburu. Udah buka, marah nggak? Suaranya putus-putus, Ci. Halo, halo. Maria Ira nyimak. Ibu Elizabeth, membaca. Ayat berapa sekarang? 21 ya? 21. 21 sampai 25. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ayat 22, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan menyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar bumi. Ayat 23, aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Ayat 24, apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Ayat 25, pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, menyusu serta orang ubanan. Amin. Ayat 26 sampai 30. Seharusnya aku berfirman, aku meniup mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Ayat 27. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ayat 28. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian kepada mereka. Ayat 29. Kiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal itu dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Amin. Kembali lagi ke Ibu Linda. Ya, ayat 31. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Ada Ibu Musuh Rahayu kita. bentar, Ibu Linda. Oke. Lanjut Ibu saja, Rahayu Bu. mau baca? Lanjut Oh, saja. lanjut. Oke, siap. Oke. Ya. Ibu Linda lanjut. Oke. Ayat 31, sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Ayat 32, sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit, gugusan-gugusannya. Ayat 33, air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Ayat 34, bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaraanku? Ayat 35,
Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Amin. Oke. Ibu Ayat Johana, 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Ayat 37. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung. Ayat 38. Yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ayat 40. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Amin. Lia, Ibu Lia. Bukan Ibu Sinta dulu, Bu Aceh. Enggak, Ibu Lia dulu. Lia baru Ibu Sinta. Aku dulu ya. 41 ya. Iya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. 42. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. 43. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa, karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya. Nasihat Musa yang terakhir, ayat 44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. 45. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. Amin. Ibu Sinta. 46. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ajal Musa mendekat. Ayat 48, pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas gunung Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Ayat 50, demikian engkau akan mati ke atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Ayat 51. Ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setiap terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Ayat 52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Amin. Ya. Terima kasih. Udah kan selesai ya? Udah 32. Terima kasih.
Ibu. Baik, merenung ya Bu ya. Sebentar, untuk Rema. Ya. Kita sudah selesai membaca ulangan 30 sampai 32. Adakah yang mendapat rema ibu-ibu dari 30 sampai 32? Untuk kita saling menguatkan setiap rema yang kita dapat.
Ada. Halo, Bun Aceh. Ya, Halo, silakan Ibu. tes. Ya, silakan Ibu. Halo. Kedengeran nggak suara saya? Nggak kedengeran ya? Kedengeran. Bu Joli yang nge-freeze berarti. Halo, Saya apa Bu Joli yang nge-freeze ya? Bu Joli. Aku dengar suaranya Bu suara. Bun Joli. Aceh nggak kedengeran. Oh, tapi suara Bu Joli kedengeran Halo, ke saya. suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran. Halo. Kedengeran Bu Joli. Nah, ini. Duh, ternyata ada yang kepencet-pencet dari tadi aku nggak dengar siapa-siapa. Baik, saya ya Bun Aceh ya. Ya, silakan. Baik, saya ibu-ibu tadi waktu baca itu, saya tuh mendapatkan rema di ulangan 31. Ya, saya ini langsung, saya tidak membahas mengenai sejarahnya ya, tetapi saya melihat bagaimana itu penerapannya di dalam diri sekaligus sebagai satu refleksi. Jadi memang tiap hari kita diberi rema itu kan sebenarnya untuk menguatkan kita gitu ya. Saya dapat di ulangan 31 ayat 8 ya, saya bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, lalu saya baca yang ketujuh, itu tidak semua, saya baca kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin. Oke, nah saya baca lagi yang kedelapan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini sebenarnya menguatkan juga ya, menguatkan untuk kita dan saya pribadi ya, bahwa kita jangan pernah takut terhadap apapun gitu ya dalam eh, kita menjalani hidup kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita harus mengimani bahwa eh, Tuhan itu menyertai kita seperti itu. Memang Tuhan itu memang tidak kelihatan gitu, tetapi di sini sudah Tuhan mengatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar. Nah, ini karena mereka itu kan sebenarnya musuh-musuh kita ya. Musuh-musuh kita yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Intimidasi, satu perasaan-perasaan, serangan-serangan termasuk juga apapun itu gitu ya, mengganggu pikiran, yang membuat kita berusaha jauh dari Tuhan. Nah, kita itu jangan pernah gentar. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, saya terberkati dengan kata-kata janganlah takut dan janganlah patah hati gitu ya, janganlah takut dan patah hati, tetapi di sisi lain ya ini penguatan bagi saya bahwa saya harus kuat di dalam kuat kuasa Tuhan gitu ya, tidak boleh tergantung pada manusia seperti itu. Nah, biarpun Tuhan tidak kelihatan tetapi ketika kita mengimani bahwa Tuhan itu menyertai kita, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi ada satu hal juga yang saya baca bahwa apa namanya Tuhan itu juga bisa memberikan apa namanya mana tadi ya malapetaka dan kesusahan yang berkepanjangan. Ini saya baca di Yosua di Ulangan 31 ayat 17. Nah, di Ulangan 31 ayat 17 itu, nah ini bahaya kalau membuat Tuhan itu murka. Tuhan itu akan menyembunyikan wajahnya nih ya. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka terpaksa habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Nah, saya juga berpikir, eh, saya, bahkan juga mungkin di sekeliling saya, bahkan juga ada saudara-saudara saya pastinya ya, dan juga dari keluarga suami saya gitu. Apakah Tuhan murka gitu ya? Kenapa kok kayaknya misalnya ada melakukan usaha apa saja usaha yang dilakukan itu gagal. Gagal, gagal, dan gagal. Seperti itu ya. Berbagai cara dilakukan gitu. Nah, saya membaca ini. Apakah juga mereka ini membuat Tuhan itu murka? Sehingga Tuhan itu menyembunyikan wajahnya dan Tuhan itu memberikan ini tadi, memberikan
malapetaka serta kesusahan. Nah, itu kenapa? Ternyata apa? Karena kita tanpa kita sadari itu ada Allah lain. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Gitu kan. Di sini saya baca di 18 ya. Eh, saya baca nggak semuanya, tetapi yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Jadi Allah kita dia murka, dia cemburu. Karena apa? Ada Allah lain tanpa kita sadari di dalam hidup kita. Sehingga dia memalingkan wajahnya, sehingga itu membuat apa namanya? Sehingga kita itu ditimpa malapetaka, ditimpa kesusahan, dan kita tidak menyadari gitu kan. Kenapa sih kok hidupku misalnya gitu ya? Kok melakukan usaha ini gagal terus, kok setiap buka ini selalu ditimpa kemalangan. Kemarin baru ditimpa, ada teman saya jadi ditimpa ibunya yang meninggal, lalu kemudian kakaknya yang meninggal. Ini ada apa gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak boleh berpikir ini kebetulan gitu ya. Kalau kita lihat firman itu, kita memang harus mengaca, mungkinkah Tuhan murka kepadaku? Sebenarnya ada apa sih yang salah dengan aku gitu ya, mulai merefleksi diri. Nah, kalau di sini saya melihat apa? Ternyata apa? Kadang-kadang tanpa kita sadari ada Allah lain ya kita yang kita sembah gitu ya, di luar Allah yang kita apa namanya, di luar Allah yang kita sembah sesungguhnya, sehingga kadang-kadang kesusahan itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi intinya kita harus benar-benar merefleksikan diri, jangan sampai kita menduakan Tuhan. Jangan sampai menduakan Tuhan dengan cara apa, jalan datang ke dukun, datang ke orang-orang pintar, datang bertapa meminta kekayaan dengan cara-cara yang instan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini rema saya, Bun Aceh. Luar biasa untuk saya mengenai murka Tuhan. Makanya kenapa ada kesusahan dan kemalangan yang berturut-turut, itu karena itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Joli. Memang iya ya. Kalau kita menjalani hidup itu, kalau kita berserah sama Tuhan tuh kita nggak boleh khawatir. Nggak boleh khawatir, nggak boleh gelisah. Tapi sebagai manusia pasti ada khawatir, ada gelisah. Ya, ya di sini temanya bagus juga ya buat kita semua yang dari Ibu Joli itu, menguatkan kita untuk tetap taat sama Tuhan. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang Tuhan tuliskan di buku dan kita baca terus kita melakukan. Ada lagi Bu? Yang lain? Ibu Linda, adakah? Ibu Lia? Bu Dewi? Aku ada sedikit. Ayo Ini sok, yang silahkan. ayat 30 ya. Ulangan 3 tentang Musa. Sedikit aja nih. Apa nih? Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi ini artinya pilihlah kehidupan gitu ya. Nah, di sini pilihan kehidupan itu sama, itu ingat itu loh aku Kak Joli kemarin kita kunjungan ke lapas itu ya, pilihan kehidupan. Di sini kita-kita nih yang sekarang masih masih kalau bahasa aku tuh kita masih dilindungin Tuhan, masih eh, punya kesadaran untuk lebih banyak memilih yang benar walaupun ada kalanya kita ada sandungan dalam kehidupan kan seperti itu ya kira-kira. Nah, di sini contohnya di ayat 30 ini Musa waktu apa tuh ya di sini ya di ayat 30 ini kan Musa selamat tinggal ketika dia usia 40 masuk Israel masuk ke Kanaan ya tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu kan berarti kan di situ Musa sadar bahwa dia nih membawa umatnya nih untuk memilih. Jadinya di sini ada pilihan karena sebelumnya menjadi budak, sekarang menjadi bisa membangun sendiri, bukan menjadi budak lah pokoknya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah berangkat dari kesalahan dan kita dikasih waktu sama Tuhan untuk bertobat, jadi kita
memilih, artinya kita memilih jalan yang benar. Pilihlah jalan yang benar, benar-benar gitu maksudnya. Jangan tanggung-tanggung. Itu juga berlaku buat aku juga ya, karena kan kadang-kadang kita merasa udah benar, nggak taunya ada cara yang salah seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar mau bertobat, ya harus punya kerendahan hati, harus banyak bertanya, harus banyak bergaul dengan orang-orang yang positif, jangan jangan apa namanya, jangan merasa malu untuk menjadi murid terus gitu, nggak usah khawatir kita harus menjadi guru gitu. Nantinya juga ada saatnya kita akan menjadi yang memimpin, bukan menjadi murid terus begitu kira-kira. Itu aja. Iya. Terima kasih Makasih. Ibu Cornelia buat sharingnya Iya. ya. Memang bener ya, kita tuh kalau mau ini sama Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Kita harus Iya, sedih benar-benar banget. full percaya sama Sedih Tuhan. banget Bu Naceh, kemarin tuh kita datang ke lapas tuh orang yang harusnya sebenarnya ya memang mungkin kehidupan mereka tidak punya pilihan ya, apa kepepet atau hilaf gitu ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya kanan kiri mereka baik yang benar-benar mengarahkan mereka, mungkin itu tidak akan terjadi gitu terhadap mereka. Iya, Aku betul. juga ingat kakak abangku yang meninggal gara-gara dengan latar belakang narkoba juga, karena menjadi narkoba itu bukan sebenarnya juga bukan pilihan. Sebenarnya mereka terjerumus aja karena nggak ada yang mendukung dalam keluarga. Jadi dia ngerasa nyamannya di situ, di jeratan hit itu. Ternyata itu jeratan setan yang nggak bisa lepas kayak gitu ya. Jadi di penjara-penjara itu kemarin, aduh pokoknya sedih banget deh, mana masih muda-muda, ada yang melahirkan di penjara gitu ya Kak Jolia. Ya, Nangis karena kemarin mereka pokoknya tuh, ya, aduh bukannya karena mereka menguatkan nggak malah ada yang nangis. membimbing. Heeh, Nggak ada yang gitu membimbing Bunda mereka Ceh. tuh. Jadinya akhirnya Mm-mm. terjerumus gitu. Kadang pergaulan juga Iya, bisa. iya Kadang juga sih. faktor keadaan juga bisa gitu. Iya, Karena banyak kan kalau memang kita tidak mengarahkan yang baik dan benar, memang zaman sekarang banyak yang orang salah jalan gitu. Jangankan yang muda-muda ya, yang tua-tua aja masih banyak yang salah jalan. Apalagi kalau menurut kita, kita udah bener nih gitu. Tapi kan di anggapan kita udah benar itu kan belum tentu pandangan orang itu benar. Ya, terima kasih ya Bu Lia atas sharing-sharingnya, jadi menguatkan kita lagi untuk sama-sama saling Bunda Ceh. memberkati satu sama lain. Kalau saya dapatnya di sini, boleh ya saya yang sharing ya. Kalau saya dapatnya di sini nih, di Ulangan 30 ayat 12 sampai ke bawah ya, sampai 16 gitu. Di sini firman Tuhan mengatakan tidak sejauh tidak setinggi langit ya, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang lautan tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang lautan untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukannya. Jadi ini juga menegur saya ya. Saya kan selama ini kalau baca firman cuma baca gitu. Nggak pernah berani sharing. Padahal sebetulnya setiap saya baca tuh firman Tuhan tuh selalu dapat rema gitu. Cuma kalau saya mau sharing kan, saya takut salah gitu loh. Takut gimana gitu. Jadi takut nggak tepat juga gitu. Karena saya jujur belum bisa memahami benar firman Tuhan yang saya baca gitu. Karena saya di sini juga lagi masih belajar. Bersyukurnya saya masuk komunitas-komunitas yang bisa membangun iman percaya saya untuk saya bisa bertumbuh ya dalam mencari Tuhan gitu. Ya, kalau firman ini sebetulnya adanya di hati kita dan di mulut kita. Jadi apa yang ada di hati kita itu, terus kita mendapat firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita harus sesuai dengan yang ada di firman Tuhan.
berkata yang baik, harus punya jiwa rendah hati, harus berkata yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih? Masih banyak lain ya contoh-contoh yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan yang kita baca, agar apa, karunia Tuhan tuh ada atas kehidupan kita masing-masing. Dengan kita taat, dengan kita setia, dan kita melakukan firman Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan tambah-tambahkan ya. Mau hikmat, mau berkat jasmani, berkat kesehatan, pasti akan kita tambah-tambahkan. Yang di sini ya apa, untuk saya tuh saya hanya dulu gitu loh ya, biar taat, biar setia, karena selama ini kan saya nggak taat gitu loh. Saya ini bandel, saya ini sering melanggar peraturan firman Tuhan gitu. Jadi ini teguran berat buat saya sebetulnya. Firman Tuhan itu sebetulnya adanya di mulut kita dan di hati kita. Jadi apa yang kita ucapkan melalui mulut kita itu kan keluar dari hati. Jadi firman itu ditaruh di hati, terus kita keluarkan perkataan-perkataan yang baik dengan sesuai dengan firman. Itu aja sih yang saya dapat ya untuk ibu-ibu itu. Masih ada lagi yang lain? Ya, Ibu baik. Lida? Ya, terima kasih Bu Nance. Aku akan kayaknya kita ini hari remanya banyak di ulangan 30 ya. Saya juga mengambil ini lagi di ulangan 30. Luar biasa ya Roh Kudus ya, sama-sama kita semuanya. Ini maunya Roh Kudus untuk kita ya. Jadi saya ambil dari ulangan 15 sampai 17 ya. Begini firman-Nya, ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kalau di sini kan ini bisa juga saya ada ayatnya juga ya yang mengatakan ini isinya berkat dan kutuk ya. Karena saya ini semenjak 3 tahun yang lalu ini satu pembicaraan untuk sharing-sharing saya sama keluarga saya. Di mana Tuhan kan ada firman-Nya ya. Kalau nggak salah itu di ulangan juga lah. Ada berkat dan kutuk. Jadi kalau saya tuh selalu mengambil kesimpulan gini, Tuhan itu adil. Tuhan itu bijaksana. Dia nggak pernah memaksa kita. Tinggal pilih saja anak-anakku. Kamu mau berkat? Ayo ikut aku, kata Tuhan gitu kan. Kalau kamu mau kutuk, ya berlawanan ya. Jadi berarti bukan ikut Tuhan Yesus. Jadi di sini saya akan membacakan juga dari ayat ulangan 30 dari ayat 11 ya. Di sini ayatnya itu isinya berkat dan kutuk sama lah yang artinya di dalam tadi firman ulangan 30 ayat 15 itu. Kalau di ayat ulangan 30 ayat 11 ini, ulangan 11 ayat 26, kau terbalik-balik ya. Ulangan 11 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Bentar ya Bu. Nah, di sini firman-Nya, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini.
dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, jadi kalau yang di ayat 11 ini berbunyinya berkat dan kutuk. Kalau yang di ayat 30 tadi kan mengikuti mau itu Tuhan apa tidak. Kalau yang dibilang berkat itu semuanya dari Tuhan ya, itu semuanya dari Tuhan. Pasti itu yang baik, pasti itu yang menyenangkan hati kita. Pasti itu yang eh, senantiasa yang membawakan kita bahagia. Nah, jadi kalau saya di sini selalu yang saya suka sharingkan tadi sama keluarga saya, yang tadi seperti saya sudah pernah tadi utarakan, ya silakan mau berkat atau mau kutuk. Kalau berkat, silakan ikuti perintah Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Terus lurus saja bersama Tuhan. Dan juga semuanya apa yang perintah-perintah Tuhan didengarkan. Pasti itu Tuhan akan senang hatinya dan kita pun akan diberkati. Tapi kalau kutuk itu, nah itulah dia mendapatkan bahaya, mendapatkan malapetaka, kesusahan. Nah, sekarang tinggal pilihan kita saja. Kalau memang kita mau berkat, mari kita buka hati kita. Kita senantiasa terus boleh berjalan bersama Dia, bersama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Dialah yang tahu yang terbaik bagi kita. Dan tahu juga yang terbaik memberikan kepada kita. Tapi kalau kutuk itu pasti kita yang seperti tadi Ibu Joli ya kalau nggak salah tuh. Kalau tadi ya, kalau berjalan di luar jalan Tuhan, itu pasti kita tidak mempunyai kesukacitaan. Nah, kembali lagi saya di ulangan 30 ayat 15 tadi yang mengatakan, kalau di situ Tuhan mengatakan akan diperhadapkan kepada kematian juga ya. Ya, itu yang sering kita dengar ya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, gitu kan? Jadi kalau di sini saya mengartikan, nah berjalanlah di jalan Tuhan. Sebab kalau nanti juga mendapatkan hari kematian itu, kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi kita pasti mendapatkan yang baik, tempat yang terbaik daripada Tuhan. Nah, kalau sekarang ini kan orang-orang kan selalu apa itu namanya maunya berkat aja ya, berkat aja. Padahal sementara kehidupannya tidak ada di dalam jalan Tuhan, tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Selalu maunya berjalan sendiri, tapi juga maunya berkat. Mari teman-teman semuanya melalui rema-rema kita di siang hari ini, semuanya boleh. Yang masih belum melakukannya, lakukanlah itu. Supaya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, maka terjadilah adanya berkat dalam kehidupan kita. Itu saja sedikit rema dari aku. Terima kasih, Bu Nace. Terima kasih Bu Linda, gitu. Sangat menguatkan kali ya rema-remanya gitu. Memang iya ya. Kita ini dikasih pilihan sama Tuhan, bebas. Mau milih yang mana terserah gitu. Kalau kita mau selamat ya kita ikutin Tuhan. Tapi kalau kita Amin. menyimpang, ya itu tinggal terserah pribadi masing-masing. Ya, masih ada lagi ibu-ibu yang lain, silahkan. Ada Bu Nace, saya Apa ya, Ibu apa ya? Oh Ellen. iya, silahkan Ibu Ellen. Iya, terima kasih Bu Nace. Saya dapat dari Ulangan 32 ayat 39 sampai dengan 41. Nah, di sini firman-Nya berkata, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku.
Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Nah, di sini saya betul-betul terpana dengan firman ini. Karena apa? Firman Tuhan ini tegas sekali mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, aku di situ. Jadi nggak ada itu yang namanya Tuhan yang berkuasa gitu ya, selain Dia. Dan di sini Tuhan sendiri berkata kalau kita biasa ya mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji, pasti kita mengatakan demi sesuatu yang lebih tinggi daripada kita gitu ya. Nah, kalau di sini Tuhan sendiri nih tegas mengatakan bahwa demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi waktu saya baca ini di ayat ini gitu saya eh, em, wow sekali gitu ya bahwa oh Allah kita itu dia nggak nggak abu-abu gitu ya. Dia tegas, dia pilihannya pada kita mau hitam atau mau putih, mau ikut dia atau mau melawan dia. Kalau mau ikut dia, kita akan diselamatkan. Kalau mau melawan dia, maka pedangnya dia. Maka di ayat 41, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman. Jadi kita juga belajar kalau kemarin di Keluaran kita membaca di Keluaran 32 ya bahwa bangsa Israel itu sudah Tuhan tetapkan sebagai bangsa pilihan Dia. Tapi Tuhan nggak main-main dengan eh, dosa yang dibuat oleh bangsa Israel. Seperti tadi Bu Joli sampaikan juga bahwa Allah kita itu Allah yang pencemburu gitu ya. Jadi pada Keluaran 32 itu bagaimana Tuhan memusnahkan 3.000 orang bangsa Israel. 3.000 itu bukan jumlah yang kecil. Dalam satu hentakan Tuhan membinasakan 3.000 orang. Bangsa Israel, bangsa pilihan Dia loh. Dia yang memilih itu bangsa. Tapi Dia juga bisa menghancurkan bangsa itu. Karena apa? Karena bangsa itu menyembah Allah lain gitu. Dan Tuhan nggak pandang bulu gitu. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana Tuhan itu pengasih. Kalau apa? Kalau kita mengaku dosa kita, bila kita sudah melakukan kesalahan, kita cepat berbalik sebelum pembalasan Tuhan itu datang, kita segera berbalik, maka Tuhan akan mengampuni. Kita lihat bagaimana Daud, raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri, diurapi, tapi begitu Daud melakukan kesalahan dengan dia bermain api dengan Bersheba, itu dia cepat berbalik, maka kerajaannya kembali dikukuhkan gitu. Dan kita lihat Saulus siapa raja sebelumnya Daud lupa saya. Nah, ya Saul, maaf ya. Saul. Saul. Saul itu raja pertama yang diurapi gitu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia mengeraskan hati dengan sombongnya, dia tidak mau berbalik karena dia melakukan ritual persembahan yang seharusnya diperuntukkan untuk imam yang melakukan itu, tapi dia yang memimpinnya. Dan begitu ditegur, dia sombong sekali, maka kerajaannya diruntuhkan. Nah, itu ayat ini menjadi kekuatan buat saya bahwa kita kita ini dipilih Tuhan gitu. Karena Tuhan berfirman bahwa siapa yang bisa menyebutkan Yesus sebagai Tuhan, maka di situ ada Roh Kudus. Nah, kita-kita ini sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti Roh Tuhan ada di hati kita, gitu. Jadi jangan kita
main-main sama Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, segera kita berbalik supaya Tuhan tidak melenyapkan kita. Itu yang saya dapatkan dari Ulangan 32 ayat 39 sampai 41. Demikian Bu Nace, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ellen. Tuhan Yesus berkati juga. Iya benar ya. Tuh, kalau memang kita harus taat sama Tuhan untuk kita menjadi contoh buat yang lain. Tuhan itu Allah yang pencemburu. Kalau Tuhan sudah murka sama kita, waduh. Padahal Tuhan itu baik. Kita walaupun kita bandel, walaupun kita sering membantah atau sering melanggar peraturan-peraturan Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Saya bersyukur sama Tuhan, masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk saya bisa setia saat ini ya gitu. Berterima kasih sama Tuhan banget. Apanya berterima kasih banget sama Tuhan kalau saya dikasih kesempatan hari-hari ini saya lebih banyak mengikuti komunitas-komunitas yang bisa membangun iman percaya saya dan bertambah setia, bertambah taat, bertambah takut sama Tuhan. Jadi mau ngapa-ngapain saya takut sekarang. Saya kalau mau ngapa-ngapain, saya sekarang selalu bertanya sama Tuhan. Beneran. Saya selalu bertanya kalau mau ngapa-ngapain, pokoknya saya selalu bertanya. Kalau dulu-dulu saya khawatir sama Tuhan. Khawatir gitu, punya rasa khawatir. Kalau sekarang enggak. Kalau khawatir udah enggak ada sekarang. Pokoknya setiap saya mau melangkahkan kaki, mau kemanapun pasti saya selalu mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya pasti diarahkan ya dengan baik dan benar. Masih ada lagi Ibu? Boleh sedikit, Ibu Dewi? Oh boleh, silakan. Ya, jadi singkat aja saya. Jadi saya buat catatan di sini mengenai apa yang kita baca. Jadi semua saya resume aja karena memang yang sudah dibacakan tadi sama Bu Joli, Bu Nace, Bu Linda, Bu Ellen juga Bu terakhir itu kita memang kalau yang dari Ulangan 30 itu kan tentang maaf ya agak berisik ya karena memang lagi banyak. Jadi kalau misalkan tentang Ulangan 30 itu tentang berkat dan kutuk. Jadi di flashback lagi yang kemarin gitu kan. Jadi yang memang yang saya dapat itu memang di ayat 12, 13, 14. Dan catatan saya di sini di ayat 14 firman ini tetapi firman ini sangat dekat kepada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kita ingat lagi di Ulangan 8 ayat 3 itu kan ya, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sudah menggenapi firman Tuhan yang menurutku karena kita sudah mengucapkan firman itu dan dan di dalam hati kita tuh sudah kita simpan. Itu yang resume untuk yang Ulangan 30 ya. Yang di Ulangan 31 saya itu tentang Musa yang dikuatkan ya. Memang saya dapat juga remanya sama dengan Bu Joli ya. Jadi memang di ayat 7 dan 8 bagaimana Musa itu menguatkan Yosua untuk dia masuk ke tanah Yordan. Tapi saya nggak bacakan lagi karena sudah diulas tadi. Yang kemudian tadi untuk di Ulangan 32 sama juga saya dapat tadi di ayat 39 ya, saya nggak bacakan lagi. Memang ini juga pernah juga saya baca sepertinya ada di Ayub juga seperti itu. Jadi yang mau saya highlight di sini ada juga catatan di ayat 47. Jadi sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi saya ambil kesimpulan semuanya apa yang dilakukan di sini adalah sudah cukup baik untuk melakukan firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita simpan di dalam hati kita untuk mendapatkan berkat ya seperti itu supaya kita masuk ke seberang Sungai Yordan dengan penyertaan dari Tuhan. Itu aja ibu-ibu yang menjadi rema saya, resume. Jadi saya buat catatan sekarang untuk komunitas perempuan baca Alkitab biar saya lebih mengingat ya resume-resumenya. Jadi nanti saya suatu saat ada waktu kosong saya baca lagi biar itu semua melekat di dalam hati saya. Terima kasih, itu aja ibu. Terima kasih. Selamat siang. Iya, terima kasih Ibu Elizabeth, dan Yesus memberkati. Ibu Joli di sini ada Ibu Johana. Dia dia kayaknya baru pertama kali masuk ke ke wanita baca Alkitab. Iya, kayaknya perlu kenalan ya. Iya, Ibu perlu Sinta. perkenalan ya.
Oh, ada Ibu Sita juga baru ya? Enggak, Bu Udah Sinta 2 udah kali. Ibu pernah Johana. kenalan. Bu Siapa? Kristiani ini loh yang belum kenalan. Ibu Johana juga Kristiani kayaknya baru sekali muncul. ini ya. Bu Johana pernah ya? Belum. Nah, Aku baru kenalan. Belum, pertama baru kali. sekali ya. Iya. Ayo, perkenalkan Ibu Johana. Apa nih? Nama saya Yohana. Eh, apa aja nih kenalan? Ya, kalau Eh, dapat Rema ya, Bu. oh, Sekalian dapat bagi ya. Rema. Nanti ya remanya kenalan dulu deh. Eh, saya tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading. Saya ibu rumah tangga, punya anak 2. Eh, apa lagi? Saya diajak sama Bu Ellen ikut ini gitu. Dan menarik buat saya. eh, Kadang-kadang kan kita baca baca Alkitab sendiri mungkin beda ya dengan komunitas ini. Dan aku memang merasa diberkati dengan ini gitu. Walaupun kita nggak baca sendiri, tapi tetap nyimak yang orang lain baca gitu. Nah, dari rema-rema yang tadi memang menguatkan gitu, menguatkan buat saya juga, eh, menginspirasi gitu ya. Jadi nggak apa ya, menginspirasi untuk tetap terus sharing, berbuat yang lebih lagi gitu. Apalagi tadi remanya banyak yang ini ya, tidak tidak abu-abu ya. Kalau pilih itu ya pilih berkat, bukan kutuk. Kalau pilih ya pilih kehidupan, bukan mati. Itu udah jelas. Dan karena memang kita udah jelas, Tuhan udah selamatin kita kok. Jelas-jelas aja gitu. Mungkin itu dulu deh, nanti next Oke, lebih terima banyak kasih lagi. Bu Yohana. Thank you, Bu Besok ditunggu Nace. lagi ya kalau ada jam Alkitab lagi. Jangan Oke, hilang. enggak. Ya, terima Terima kasih kasih atas kehadirannya. Mas. semua. Ini Bu Sinta memang baru Bu Joli. Bu Sinta udah pernah kenalan dia. Bu Johana tahu Udah dari pernah kenal. ini dari mana ya? Diajak Ibu Ellen, Bu Joli. Oh, Bu Ellen. Ya, ya, ya. Ya, Oke, selamat datang Ibu Mari Johana. kita ketemu. Aku juga thank diajak Bu you. Ellen. Hai. Oh, Bu Sinta. Ini satu BR sama saya di SPS. Oh, teman Bu SPS. Johana ini. Ya, di SPS. Iya. Kemarin saya bagi linknya, dia belum bisa hadir karena malam. Oke deh. Ya udah, terima kasih atas yang kehadirannya Ibu Yohana. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Bu Nace. Ditunggu besok kalau ada jam baca Alkitab lagi, hadir lagi. Di sini memang sangat membantu kita ya untuk saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Tadinya aja saya juga nggak bisa ngomong. Tanya Ibu Joli itu, saya nggak bisa ngomong apa. Saya diem aja, nyimak aja. Kalau suruh sharing saya diem, saya nyimak. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, sedikit-sedikit saya bisa. Walaupun masih ada sedikit-sedikit salah. Masih ada lagi, kalau memang tidak ada, kita akan tutup. Ditunggu, kalau masih ada. Kalau memang tidak lagi, Ini ya Bu tidak Yani ada ini lagi, kita siapa tutup. ya? Bu Mana? Yani WR Jakarta ini? Oh iya ya, siapa ya ini ya? Ibu Kristiani, Ya, Bu. silakan memperkenalkan diri. Kayaknya saya udah pernah deh memperkenalkan Oh, udah diri. pernah. Oh, ya ampun. Siapa Ya, emang? iya, 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 iya. Pas baru lihat, Oh, baru sudah. Oh iya. teringat namanya. Maaf. Iya, Iya. terima Saya kasih. yang bawa Bu Ellen. Saya grup dari SS. Iya, 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 iya. Bawa Oke, Bu oke. Ellen. Oh, Iya, yang Bu bawa Bu Ellen. Ellen. Iya. Iya, iya. Ya. Oke. Oke. Ya, semoga semakin terus dan terus ditambahkan jadi banyak wanita-wanita yang yang diberkati melalui firman Tuhan ya. Masih ada Amin. lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Siapa yang doa Bu Joli? Ya, ini kan Doa ada Bu penutup. Lili yang sedang dia treatment ya, lagi terapi untuk pemulihan kesehatannya dari cancer. Itu biar saya yang doain. Lalu nanti disambung. Bisa Bu Sinta doa tutup ya. Setelah saya doain Bu
Lili? Ya, baik. Ya, baik Ibu-ibu, mari Oke, kita tundukkan kepala. Kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur bahwa pada siang hari ini Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tiap hari Engkau perlengkapi kami Tuhan dengan banyak hal dan banyak hal yang disingkapkan juga Tuhan bagi kami ibu-ibu yang ada di komunitas baca Alkitab ini. Kami percaya Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan, Engkau angkat naik terus Tuhan. Bapak, pada siang hari ini kami bersatu hati juga untuk Ibu Lili Tuhan yang sedang terapi Tuhan untuk pemulihan kondisinya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah terus yang Tuhan menemani hari-harinya ketika dia menjalani pemulihan agar dia dapat kembali Tuhan normal ya Bapak, untuk situasi kesehatannya. Tuhan, Amin. apapun Tuhan yang dia makan, termasuk juga Tuhan obat-obatan, semua dokter Tuhan, terapi-terapi yang dia jalankan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus sudah Engkau kuduskan ya Bapa. Tuhan, kami Amin. percaya banyak hal yang dia dapat Tuhan selama proses pemulihan kesehatannya dari kanker ini ya Bapa. Tuhan, Engkau juga Amin. yang memberi kekuatan di dalam dirinya ya Bapa. Biarlah Bapa seperti Engkau katakan di ulangan tadi Tuhan, teruslah kuat dan jangan patah hati, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kekuatan bagi Lili, dan juga Tuhan Engkau menjaga dia Tuhan. Biarlah rohnya semakin menyala-nyala di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami terus mengimani bahwa ada mukjizat Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan Lili. Dan biarlah Tuhan Lili akan menjadi saksi Tuhan bagi keluarganya, bahkan bagi banyak orang Tuhan, bahwa kesehatan pulih Tuhan itu karena ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Amin. Tuhan, Engkau terus melindungi dia. Malaikat kudus terus berjaga-jaga di sekeliling Lili. Engkaulah Allah kami yang hidup, sumber kekuatan untuk Ibu Lili dan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Silakan Bu Sinta langsung doa tutup. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sapa dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kami sudah masuk dalam komunitas kaum wanita di sini Bapa. Biarlah kiranya Engkau lingkupi kami Tuhan, Engkau pertambahkan kami Tuhan Yesus, pengetahuan tentang kerahasiaan keilahian daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan semua yang kami baca Tuhan melalui firman-Mu Bapa, boleh menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk menjadikan kami wanita yang tangguh Tuhan, untuk menjadikan kami wanita-wanita yang perkasa-Mu Bapa, yang bisa memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan, khususnya anak dan suami kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan Yesus melimpah Tuhan, Engkau memberkati hasil usaha kami Tuhan, Engkau memberkati segalanya Tuhan Yesus. Segala kebaikan Kau memberkati segala hasil-hasil yang kami buat Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami Tuhan, urapi kami Tuhan yang ada di Zoom ini Bapa, komunitas perempuan membaca Alkitab Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan ini biar lebih maju Tuhan, biar lebih berkembang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berdoa juga untuk Ibu Joli Tuhan yang memimpin kami Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan lebih lagi Tuhan hikmat marifat Tuhan untuk lebih berkembang, untuk lebih lagi berbuah Tuhan bagi menjangkau kaum-kaum wanita yang lain Tuhan Yesus, juga kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mau kembali ke dalam aktivitas kami semula. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menyertai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.